Mudah-mudahan semuanya sudah siap di depan layar kaca Anda dalam keadaan sehat, happy, bahagia, karena hari ini saya Kak Rose akan menambah kebahagiaan Anda di acara Rumpi No Secret. Wow, dan nih lagunya udah tambah ya, ada lebih seru ya. Ini seperti lagi syuting di di stadion. Oke, hari ini kita punya banyak tamu dengan berbagai cerita ya, dari mulai yang kasus sampai cerita tentang bagaimana seorang selebriti harus juga bertahan hidup. Karena masa pandemi ini kan bukan cuma susah buat satu orang, dua orang, tetapi seluruhnya profesi apapun begitu terimbas ya kemarin. Kemudian juga ada satu lagi bintang tamu kita ini juara apa? Pemilihan ajang model ya gitu ya. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa itu beritanya? Kalau ini ya berita lagi ramai viral juga dari akun TikTok gitu ya, dari seorang yang namanya siapa? Hasanal. Ya, Hasanal Arifin begitu ya, rame begitu karena ada video di mana dia itu sengaja bikin konten di kebun binatang. Terus dia sengaja lompat gitu dari pagar pembatas yang disediain untuk supaya lebih dekat ke kandang orangutan. Akibatnya apa? Justru dia yang menjadi kontennya orangutan gitu ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Tolong. Video ini viral sampai mancanegara ya, sampai penyanyi ya Snoop Dogg itu juga mengomentarin gitu ya. Ini kan ini ada artikelnya, terus komentarnya mana? Viral, orangutan attack a guy at the zoo. Orangutan attack a guy at the zoo. Tulis aja gitu, orangutan attack a guy in the zoo, bukan a guy insulting ya, menyinggung orangutan pada saat orangutannya lagi santai-santai di kebun binatang. Coba kita lihat komentarnya. Nah ini pengunjungnya ditarik orangutan ternyata langgar aturan, lompat pagar demi konten saat penjaga makan siang. Jadi salah dia sendiri ya. Ada komentar Snoop Dogg-nya coba di posting. Ini sampai artis dunia loh komentarin ya. Artis dunianya ngetawain gitu, dia kayak ini ngebayangin orangnya pas kakinya ditarik gitu, dua tangan, ini tangan, dia ini kaki yang ditahanin, kayak orangutan itu kayak santai aja gitu, nggak pakai tenaga ya, santai gitu kan. Mana belum muncul komennya. Nah, ini komentar netizen yang memberikan edukasi juga ya. Ini mungkin buat edukasi kita semua juga ya. Kekuatan tangan orangutan itu 500 pound atau setara 8 kali kekuatan manusia dewasa. Kekuatan gigitan itu 600 PSI itu ininya apa satuannya. Setara gigitan anjing polisi rasnya Doberman. Ya, itu orangutan gigitan. Terus kebun binatang itu buat pagar atau kolom pembatas itu demi keselamatan pengunjung, kok dia malah deket-deket katanya gitu ya. Jaraknya itu sudah diperuntukkan supaya ya tidak ada kontak langsung gitu antara hewan dan pengunjung. Tujuannya untuk mengurangi resiko penularan penyakit juga. Ini pernah ada kejadian ya, pengunjung yang tidak mematuhi aturan begitu, yang harus menderita itu hewannya begitu ya. Jadi jangan sampai demi konten terus Anda merugikan pihak lain, makhluk lain, walaupun makhluk lain itu adalah orangutan, itu sama-sama makhluk ya. Dan sekarang ini kalau orang bikin konten demi viral tuh kadang-kadang suka beresiko ya. Ini bukan cuma di kebun binatang sampai harus berhadapan dengan orangutan, ada banyak juga kan yang bikin konten sampai ketabrak truk gitu ya. Itu ngapain sih? Saya itu ya bikin konten tuh ya, kalau di TikTok itu viral tuh cuma gini-gini doang juga bisa viral. Jadi gak usah yang beresiko amat lah demi viral ya. Karena setelah viral terus mau apa juga gitu ya, kecuali Anda konsisten bikin kreasi setiap hari konsisten, nah, baru itu dapat hasilnya. Komentar netizen coba kita baca. Ini dari Richard Kyle juga yang sampai komen juga. Bunyi komentarnya Richard Kyle adalah dia sangat menyayangkan kejadian tersebut gitu ya. Aduh panjang ya Richard Kyle, kecil-kecil lagi tulisannya. Jangan yang salahkan satwa liarnya, tidak adil. Jika sampai ada korban, well you ask for it. Gue setuju sama Devina, kira-kira making fun of binatang khusus di Indonesia yang membenar di kandang buat human katanya. Apa sih? Ya bahasa Inggris, aku bingung bahasanya campur-campur. Yang berikutnya komentar, akhirnya Hasanal Arifin ini minta maaf dan postingannya itu juga sudah dihapus ya dari TikToknya, dari konten media sosialnya. Kita video permintaan maafnya Hasanal berikut ini. Harusnya Anda jangan minta maaf karena viralnya video tersebut ya. Viralnya video tersebut tidak
bukan menjadi kesalahan kamu. Kesalahan kamu adalah membahayakan orang utan. Oke, yang berikutnya kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada artis senior gitu ya. Ini juga aku bisa menyebutnya sebagai politisi juga ya. Yang kemarin dilaporkan karena diduga ini adalah soal masalah arisan gitu ya. Ada apa sih sebenarnya gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Krishna Mukti berikut ini. Krishna Mukti, aktor, presenter, sekaligus politikus berusia 53 tahun ini 3 Juni kemarin dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan uang arisan senilai 724 juta oleh Tessa Mariska. Krishna yang membutuhkan dana sebesar 15 miliar untuk pencalegan pada 2018 ini bergabung dalam arisan yang beranggotakan 26 orang tersebut sejak Desember 2018 dan mendapatkan uang pada April 2019 sebesar 180 juta setelah dipotong mahar senilai 70 juta. Pria yang mengaku menunggak bayaran arisan karena selama pandemi tidak ada pekerjaan hingga harus menjual aset yang dimiliki ini 6 Juni kemarin melaporkan balik Tessa atas dugaan pencemaran nama baik karena tidak terima disebut menipu dan menggelapkan uang. Mantan suami Devi Nurmayanti yang bercerai pada 2015 setelah setahun menikah ini 2 hari yang lalu memposting video dance di TikTok dengan caption sudah biasa difitnah, dijatuhkan dan dijelek-jelekan. Seperti apa kelanjutan kasus Krishna Mukti dengan Tessa Mariska? Dan benarkah postingan TikTok Krishna menyindir seseorang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Krishna Mukti di sini ya. Aduh, ini aku berteman sama dia dari zaman aku masih kurus, kering, dan menari ya. Kuliah. Dari zaman kuliah, baik. 1980 sekian. 90 jangan dikatakan. Enggak 80. Oke, Krishna Mukti kamu duduk di sini ya. Ya, Karena aku siap, ingin mendengar apa yang Kak terlintas Ros. cepat di benak kamu yang ingin kamu katakan ketika kamu mendengar kata atau kalimat-kalimat durjana. Apaan sih? Apa yang terlintas cepat di benak Iya. kamu, Krishna, Oke, ketika siap. mendengar kalimat Krishna Mukti dilaporkan Tessa Mariska karena dituduh menggelapkan arisan. Fitnah. Fitnah, oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Krishna Mukti, ketika mendengar kalimat, ih, nggak tahu malu, habis dapat arisan malah menghilang nggak bayar iuran. Gue nggak menghilang, gue masih di sini. Buktinya gue tampil di sini. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat, gaya hidupnya ketinggian sih, padahal cicilannya banyak. Kagak. Gue kemana-mana malah naik Gojek sama Grab. Oh, naik online ya? Iya, naik online. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat daftar caleg pinjam uang? Berarti kalau menang ada niat korupsi dong. Kagak, kalau menang ya balikin. Senguzon nih. Oke, kita tanya sekarang lebih detail lagi ke Krishna Mukti. Silakan duduk di tengah. Oke, siap. Durjana sekali ya. Makanya namanya Durjana. Apalagi yang bacain aku gitu ya. Ini sudah bersama dengan kuasa hukumnya ya, Bang Hendra ya. Pak Hendra. Pak ya. Hendra, oke Pak Hendra. Kita langsung menuju ke artikelnya nih. Jadi dilaporkan ya. Siap. Dia dan beberapa orang ya. Itu tergabung dalam sebuah arisan gitu kan. Arisan. Pak arisan di tahun 2019 loh. Tapi dilaporkan di tahun 2022 ini karena dianggap kok nggak bayar-bayar sih gitu ya. Dilaporkan ke polisi dugaan gelapkan uang arisan 724 juta. Banyak banget. Apa sih sebenarnya terjadi, Krishna? Oke, jadi dari awal ya. Yang Ah. pertama 724 juta itu sama sekali nggak benar. Gue nggak ngutang segitu. Nah. Jadi waktu 2019 itu kan memang lagi pencalekan. Tahu sendiri lah butuh dana banyak banget. M-an lah ya. Jujur gue butuh dana sekitar 15 M. Gue baru punya setengahnya. Astaga, terus? Ya, gitu. Yaitu untuk biaya ini, itu, dan sebagainya lah. Nah, itu salah satunya tahu sendiri dong. Sumber dana itu kan nggak bisa semerta-merta kita minjem ke bank atau pinjam ke siapa dengan dana yang sebanyak itu. Ya akhirnya nyicil-nyicil lah, dikumpul-kumpulin. Salah satunya adalah dari arisannya Tessa tersebut. Lewat arisan. Gitu ya. Nah, gue itu sebetulnya paling malu ikut arisan karena di baru pertama kali seumur hidup ikut arisan. Makanya Udah kamu kayak pakai emak-emak. namanya Kiki Astrid. Nah itu dia gitu oke. loh. Nah Terus? itu sebetulnya ya cuman untuk menutupi biaya kampanye itu salah satunya. Udah dapat gitu. nih, jreng, udah dapat duluan nih, udah narik Udah duluan. dapet, karena gue minta narik duluan, ternyata dipotong mahar. Dipotong mahar, ada mahar itu 70 juta sekian. Kamu dapat berapa? Harusnya dapetnya kan 250 juta gitu potong kan. mahar. Dipotong mahar 70 juta sekian. Gue nggak tahu itu hitungannya kok bisa 70 juta Mahar- sekian tuh dari mahar mana. arisan? Iya mahar arisan. Yang potong siapa? Ya
saudari TM itu. Oke. Terus. Nah, gue nggak tahu tujuannya dipotong itu mahar arisan. Buat apa? Buat apa gitu. Karena gue juga nggak nanya-nanya gitu kan. Oh ya ada duit Iya, segar dan buat akhirnya dana. gue cuma dapat 180 juta. Tapi ya sudahlah, gue pikir oke lah buat kumpul-kumpulin Iurannya per gitu. bulan berapa sih? 10 juta. Berapa orang? 25 orang. Oke. Nah, tapi gue harus balikinnya tetap 250 juta. Ah. Gitu loh. Ah. Nah, awal-awal gue masih lancar balikin karena masih ada belum pandemik lah gitu ya, masih ada kerjaan-kerjaan gitu. Nah, setelah pandemik mulai seret gitu sampai akhirnya gue minta keringanan gitu sama saudari Tessa bahwa gue kayaknya agak mundur gitu. Ya udah kompromi, musyawarah untuk mufakat, udah oke, udah. Kamu dimasukin ke grup juga gitu kan? Iya, gitu. Maksudnya udah sepakat bahwa oke, karena dia bandar, dia mau nalangin dulu gitu. Sepakat juga bahwa bulan November tahun lalu bahwa gue mulai mencicil sama dia gitu kan untuk biaya penutupan iurannya dia. Ya itu sebetulnya memang tanggung jawabnya bandar kan. Salah sendiri kenapa mau jadi bandar. Mau nggak mau kan. Nah ternyata ya sudah, gue sebetulnya nggak ada masalah sampai minggu lalu tuh nggak ada masalah karena gue lumayan lancar bayar cicilannya ke dia. Nah terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gue dilaporin gitu kan, kaget. Udah gitu nggak pakai somasi dulu lagi gitu kan. Langsung lapor aja gitu. Cicilanmu tinggal berapa sebenarnya? 120. Gue pinjam deh malu sini. Kayak gitu ya. Terus ada yang bertanya kenapa kamu pakai nama Kiki Astrid itu tadi, karena malu ya? Malu, gue tuh malu. Ada bapak-bapak ikut arisan gitu. Iya, malu, bapak ikut arisan, malu. Jujur aja malu gue. Oke. Bermasalah lagi akhirnya. Terus kamu kan ada rencana juga somasi balik ya, saudari Sudah. Teh? Udah disomasi. Nah, sama Silakan, Pak Hendra ini bisa dijelaskan. Karena kan itu narasinya bombastis banget. Gue dibilang penipu, dibilang penggelapan, itu kan sama sekali nggak benar kayak begitu. Kan sudah ada niat membayar. Betul. Gimana Pak Jadi Hendra? terima kasih, kita bukan somasi, kita Apa bikin laporan. Oh laporan malah? Lapor balik. Udah nggak pakai somasi ya? Dia nggak pakai Kalau somasi, somasi kita cuma juga. minta jawaban gitu. Kalau Iya, ini nah lapor. ini dia. Pasalnya adalah 310, 311. pencemaran nama baik dan atau fitnah gitu ya. Karena ini di Karena media elektronik. Sebelum apa-apa udah dipublikasikan, seolah-olah Krisna ini dapat nilai uang 700. Dan menghilang begitu ya. Iya. 270. 700. 700. Bukan, padahal kan maksudnya mungkin di kali yang Nah, lain. Iya, tapi karena gue bintangnya. Kamu yang senior Gue ya. di situ yang kena tiban pulung gitu loh. Kamu lah yang kena bulian apa Iya, segala itu macam. dia Yang makanya. tadi aku baca di situ. Padahal itu dibagi-bagi dari 5 orang itu gitu. Dia masih ada, tapi dia sudah meniat nyicil ya. Ya udah niat nyicil, udah nggak Dari ada bulan November masalah. tahun lalu ya? Iya. Ada buktinya berarti transfernya berarti. Ada semuanya ada. Tuh. dan bukan itu lagi ya. Ada pernyataan utang piutang. Oh, ada pernyataan. Sudah ada perjanjian di tanda Udah pihak tangan. utang piutang Gimana dong. pidana? Utang piutang kan berarti kan perdata, kenapa jadi larinya ke pidana gitu. Nah gitu. Tuh. Oke. Hari ini kenapa Pak? Jadi tolonglah klarifikasi bahwa itu tidak ada pidana. Karena ini sudah ada Ada- itikat membayar. iya. Jadi harusnya pun kalau ada gugatan perdata, itu Perdata. pun kalau macet lagi. Kalau macet, Ini lahan macet prestasi. Kagak, sampai bulan lalu gue masih bayar. Masih Bulan ya? ini. Bulan ini masih bayar. Oh, itu belum keluar berita ya? Itu belum. Dia mana Walaupun, mau ngasih walaupun tahu. belum semua gitu loh. Oh, walaupun Dia kan belum memang lunas. sesuai dengan kesepakatan kan, Cicilan. tiap bulan gue akan bayar sekian gitu loh. Ada itikat baik lah. Dan ada tenggat waktunya 14 hari Ya. untuk setiap bulannya agar Ya. mencicil tepat Ada, waktu. ya. Jadi Tuh. kalaupun mundur pun masih ada tenggat waktu 14 hari. Ya. Oke. Ya, si TM ya Mbak TM ya. Bikin video ya? Iya, oke, kita lihat ya videonya berikut ini. Iya. Setelah kamu dilaporkan ada komunikasi nggak sama saudari TM ini? Belum, sampai sekarang belum. Belum, kenapa? Males ya? Apa kamu diblok? Enggak sih, enggak ada yang ngeblok. Dia juga nggak halo-halo gitu, nagih atau apa? Kayaknya halo-halo di Instagramnya dia, deh, Oke. nyindir-nyindir gitu. Nah, coba kita lihat. Ini ada halo-halonya lagi dari Tessa Mariska ya. Tapi nggak tahu nyindir siapa. Bunyinya adalah Iya. gitu. Ingat BPKB mobil ya shy, belum Toh. lunas tuh. Lupa dengan hutang yang lo cicil 20 juta per bulan. Belum lunas Toh. juga. Bayar. Jangan ngaku tajir. Ini kepada siapa Ah, itu gua nggak tahu deh ngaku ke siapa tuh. BPKB siapa? Gak tahu siapa. Bukan kamu. Bukan. Kamu ngaku tajir. Enggak. Enggak ya? Gue lagi pilot, lagi amsyong. Tuh, gue lagi amsyong. Jujur ya. Lagi pilot, ayo transfer kasih gue kerjaan. Nih hutang cicil 20 juta per bulan belum lunas itu kamu juga bukan? Kenapa? Itu. Ya itu arisan yang sebelumnya gitu. Tapi udah ada perjanjian bahwa gue nyicil gitu. Berapa kali arisan sih ikutnya? 2 kali. Oh, 2 kali. Ah, Oh, ada lagi. Ada yang sebelumnya tapi udah tinggal
Dikit lagi. Dikit lagi, udah tinggal Oke. itu doang. Jadi ini perjanjian arisan yang sebelumnya atau arisan yang ini? Yang baru, Oh, yang baru. Dua-duanya ada. Malu Jadi gue. gimana kapok nggak ikut arisan? Kapok. Kamu di Sumpah situ gua kapok. di situ ada pertanyaan uang mahar itu nggak? Mungkin uang mahar itu untuk nalangin kali. Nah tadinya gue berpikir tuh begitu Kak, gitu kan. Gue pikir gue masih ada uang mahar nih sekitar 70 juta. Jadi kalaupun gue seret-seret bayar masih ketutup sama uang mahar gitu. Gue ternyata enggak gitu. Masih ada 7 bulan lalu Iya gitu. Ternyata uang mahar itu nggak jelas juga buat apaan. Mungkin uang konsumsi. Nggak ada juga orang kita arisan pas dapat nggak ada. Gak ada makan-makan. Nggak ada ketemu-ketemu, Gak ada makan-makan. foto-foto pakai dress code. Tinta. Tintus. Tintus. Apa itu? Gak ada. Nggak ada, Cin. Oh. Gitu. Makanya gue nggak jelas itu buat apa 70 jutanya itu. Gitu loh. Oke, jadi ada rencana kapan ketemu sama saudari TM? Ya mungkin pas panggilan dari penyidik kali, pertama kali penyidik manggil. Manggil. Oke. Biasanya kan ada restoratif justice. Jadi Oh. kalau memang ada kemauan kedua belah pihak Untuk berdamai. untuk damai, apa salahnya gitu. Oke, ini tapi kan pelaporannya pidana ya? Sana juga pidana, Sana juga 378. pidana. Pidana dibalas pidana. Iya. Padahal asal mulanya adalah Kesepakatan. Perdata. Kesepakatan. Oh, kesepakatan sudah ada. Iya. Kan sudah ada, Ada. tuh. Ada. Oke. Karena teman aku tanya langsung. Nanti kita tanya Tessa Mariska, ada apa sih uang mahar 70 juta itu kemana? Nah, Gitu kemana? ya. Oke, baiklah. Ini kita belajar bersama lah dari kasus ini juga ya. Krisna, Pak Hendra, terima kasih banyak Thank sudah you, hadir. Sama-sama. Karo. Nah, ini Terima ngomong-ngomong soal masalah pandemi, Amsyong ini artis besar loh, dia Amsyong. aja Amsyong. Ini juga sama, kemarin juga sempat cerita, ini seorang komedian ya, di Sembako juga cerita betapa pandemi itu betul-betul habis-habisan dia, bahkan sampai jatuh sakit karena kepikiran masalah keuangan, mana dia juga punya diabetes Ya Allah, gitu ya. kasihan. Sampai akhirnya sempat dia nggak sadarkan diri, sampai dia mikir itu adalah kayaknya dia waktu itu udah mati suri gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Yadi Sembako berikut ini. Yadi Sembako, komedian sekaligus aktor yang pernah jadi sopir dan asisten Akri Patrio tahun 1997 ini membentuk grup lawak Sembako bersama Kiwil dan Murphy tahun 90-an dan mendapat juara 2 saat ikut lomba lawak di Radio SK. Yadi yang dikenal dengan lawakan khas logat Arabnya ini 2 bulan sebelum lebaran kemarin sempat sakit lambung akut dan gula darah sampai berat badannya turun drastis dari 70 kg ke 59 kg dan hilang kesadaran selama 1 jam. Di tengah kondisi drop dan keadaan sepi job selama pandemi, rumah Yadi hampir disegel hingga Yadi harus menjual mobil karena tidak sanggup membayar cicilan. Pria berusia 48 tahun ini menikah dengan Yulia Ardi tahun 2000 dan dikaruniai 5 orang anak. Anak keduanya Hatan Siraj berusia 18 tahun kini mengikuti jejak Yadi di dunia entertain dengan bakat menyanyinya merilis single berjudul Cinta Terakhirku pada 2018. Seperti apa kondisi kesehatan dan ekonomi Yadi saat ini? Benarkah Yadi sengaja menyuruh anaknya terjun ke dunia entertain untuk membantu perekonomian keluarga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah di private room bersama Yadi Sembako ya. Kemarin ada banyak berita juga yang baru akhirnya kamu share gitu ya. Kamu habis sakit, pandemi ini membuat kamu harus jual macam-macam gitu Iya, ya. Sampai Pak ada Bos. artikelnya bunyinya Yadi Sembako sepi job, bangkrut sampai sakit kritis karena kepikiran utang. Oh, sampai segitunya ya. Masih ada utangnya? Ya, masih ada. Masih ada. Pasti. Jual apa aja selama kemarin pandemi? Ya, apa yang bisa kita membuat mengurangi beban, ya kan? Rumah masih beban dalam artian kita selama waktu itu bikin usaha ya. Maksud usaha itu ya untuk menambah income. Ternyata? Buat bahagiain keluarga, buat saudara-saudara, ya buat berbagi lah ya. Ada niatan seperti itu, tapi ya kita udah usahakan gitu kan segala macam. Ya, akhirnya COVID ambiar semuanya. Ambiar, jadi karena ada modal yang tertahan. Iya, jadi modalnya kita ada COVID terus ya ambiar semua ya kita tinggal bayar-bayar yang Cicilan. sudah kita keluarkan gitu aja. Rumah masih ada? Rumah masih ada alhamdulillah. Rumah masih ada. Tinggal berapa rumahnya? Dari berapa tinggal berapa? Jangan bilang gitu ya. Rumah mah ada lah gitu kan. Cuma ya apa semuanya kan waktu bikin usaha saya jaminkan gitu kan. Jadi ya tinggal penyelesaiannya aja. Tapi alhamdulillah Rumah sedikit- masih ada tapi dijaminkan. Dan sekarang Iya. masih kepikiran itu sampai sakit, katanya sakit karena gimana cara bayar utang cicilan tadi. Selain berikut ini kita akan ngobrol lagi. Tetap di Rumpi.